Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlia dengan NPM 234110008 mata kuliah Manajemen Keuangan kelas EMJ 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran modal. Materi yang pertama membahas mengenai penganggaran modal. Modal capital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Lalu anggaran atau budgetnya adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksi aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Lalu capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Jadi penganggaran modal capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Nah, penganggaran modal ini sangat penting. Yang pertama itu, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Lalu kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Lalu yang ketiga itu, pengeluaran modal sangatlah penting. Selanjutnya ada klasifikasi proyek. Yang pertama itu ada replacement. Itu ada perawatan bisnis. Yang kedua replacement. Itu pengurangan biaya. Lalu yang ketiga ada ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Lalu yang keempat ada ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Kelima ada proyek keamanan atau lingkungan. Keenam ada penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama itu biaya proyek harus ditentukan. Lalu manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Lalu ada risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, memakai distribusi probabilitas aliran kas. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Lalu ada dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Terakhir ada nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibanding dengan biayanya. Selanjutnya metode keputusan penganggaran modal. Ada payback period, lalu ada net present value atau NPV, lalu ada internal rate of return atau IRR dan profitability index. Selanjutnya periode pengembalian atau payback period. Periode payback menunjukkan berapa lama dalam beberapa tahun suatu investasi akan bisa kembali. Periode payback menunjukkan perbandingan antara initial investment dengan aliran kas tahunan dengan rumus umum sebagai berikut. Bisa dilihat di layar, ada rumusnya yang dimana payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan profit. Next, kebaikan dan kelemahan payback method. Pertama itu kebaikan payback method digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan risiko yang besar dan sulit. Lalu dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya cepat. Terakhir ada cukup sederhana untuk memilih usul-usul investasi. Nah, untuk kelemahan payback method sendiri itu ada tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, lalu ada tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi, dan yang terakhir itu tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Nah, slide selanjutnya itu mengenai rumus periode pengembalian.
Jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda, payback period sama dengan N plus A dikurang B dibagi C dikurang B dikali 1 tahun. Keterangannya N itu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. Lalu A itu jumlah investasi mula-mula dan B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Lalu C-nya jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Next itu rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Payback period sama dengan investasi awal bagi arus kas dikali 1 tahun. Yang dimana periode pengembalian lebih cepat dibagi layak, periode pengembalian lebih lama sama dengan tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Next, di situ ada contoh kasus arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda. Suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, syarat periode pengembalian 2 tahun, dengan tingkat bunga 12% per tahun, dan arus kas pertama adalah 300 juta, lalu arus kas kedua, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, dan tahun kelima 100 juta. Next, arus kas dan arus kumulatif. Nah, di layar PPT atau di layar teman-teman itu ada kotak yang dimana berisi tahun, arus kas, dan arus kas kumulatif. Tahun pertama 300 juta di arus kas, lalu untuk arus kas kumulatif itu tetap sama 300 juta. Untuk tahun kedua 250 juta dan arus kas kumulatifnya menjadi 550 juta. Tahun ketiga 200 juta, lalu arus kas kumulatifnya 750 juta. Tahun keempat 150 juta, lalu arus kas kumulatifnya 900 juta. Dan tahun terakhir 100 juta. Arus kas kumulatifnya jadi 1 miliar. Nah, arus kumulatif ini teman-teman tambahin dari arus kas yang dimana semisal arus kasnya 300 juta. Nah, arus kas tahun kedua itu 250 juta. Total arus kas kumulatifnya itu 550 juta. Gitu ya teman-teman cara penghitungannya. Next, periode pengembalian. Rumusnya sama dengan N plus A dikurang B lalu dibagi C per B dikali 1 tahun. Sama dengan 2 plus 600 juta dikurang 550 juta dibagi 750 juta dikurang 550 juta lalu dikali 1 tahun. Sama dengan 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Apabila periode pengembalian lebih dari yang diisyaratkan oleh perusahaan, maka usulan proyek investasi ini ditolak. Next, net present value. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, serta perkiraan manfaat atau benefit dari proyek yang direncanakan. Jadi, perhitungan NPV mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Nah, teman-teman, selanjutnya itu NPV yang dimana dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. NPV sama dengan NB 1 dikali DF, atau yang ada di layar ya teman-teman, itu kalian bisa baca sendiri. Lalu keterangannya NB sama dengan net benefit pada tahun 1, DF sama dengan diskon faktor sama dengan 1 ditambah I pangkat min N. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai penganggaran modal
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.